Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama adalah pengertian penghasilan, di mana penghasilan itu adalah tambahan ekonomis yang diterima oleh pekerja baik Indonesia maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi dan penambahan kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun berdasarkan sumbernya. Rasa dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan atau seperti employment income atau income from personal service. Misalnya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiun. Yang B adalah penghasilan dari kegiatan action income, yaitu penghasilan yang diperoleh karena mengikuti serangkaian kegiatan seperti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan, dan olahraga. Yang C adalah penghasilan dari usaha bisnis income, yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara terus-menerus baik di bidang jasa produksi maupun perdagangan. Yang D adalah penghasilan dari modal atau capital income. Yang E, penghasilan dari lain-lain atau disebut dengan other income. Yang kedua adalah pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Jadi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah A, penggantian atau imbalan. B adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dari penghargaan. Yang C adalah laba usaha. Yang D ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalian aset. E adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya. F ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. Yang G ada dividen, H royalti, I sewa, J penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang K ada keuntungan karena pembebasan utang, I keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, M selisih lebih karena penilaian kembali aset. Yang N premi asuransi. Yang O iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang P ada pertambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang Q penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang R adalah imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. S ada surplus Bank Indonesia. Yang ketiga, bukan objek pajak penghasilan. Ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Yang B harta hibahan, C warisan, D penggantian saham atau modal. Yang F imbalan, yang G dividen atau bagian laba. Yang H iuran dari dana pensiun. Yang I penghasilan dari modal. J bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Yang K penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura berupa bagian laba. Yang I beasiswa. M sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba. Yang N bantuan atau santunan. Yang keempat, pengeluaran yang diperkenankan sebagai biaya usaha, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang pertama adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha lain-lain seperti biaya pembelian, bahan perkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, tunjangan yang diberikan bank dalam bentuk uang. Yang selanjutnya adalah bunga sewa dan royalti, biaya di perjalanan, biaya pengelolaan limbah, biaya premi asuransi, dan lain-lain. Yang B adalah penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak, dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kerugian, yang C adalah kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Yang D adalah sebagai pengurangan diberikan oleh Dirjen Pajak untuk setiap orang pribadi dan merupakan pengurangan penghasilan neto sebelum dikenakan pajak. Diberikan penghasilan tidak kena pajak PTKP dihitung pada awal tahun. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.